warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Deret Hitung Matematika Ekonomi 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi yang telah kami siapkan, jadi silakan disimak baik-baik ya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadia Zahradita. Halo, perkenalkan nama saya Karya Nabila Setiawati. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Afipan Duzihan. Halo, saya Danieka Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi mengenai deret hitung. Sebelumnya, untuk pokok pembahasan dalam materi deret hitung sendiri akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada konsep dasar, yang kedua ada barisan aritmatika, yang ketiga ada deret aritmatika, dan yang keempat ada penerapan ekonomi. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu konsep dasar. Pengertian baris dan deret. Barisan atau sequence menurut Kalangi adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut dengan suku. Suku sendiri adalah bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah barisan atau deret. Perubahan di antara suku-suku yang berurutan ditentukan oleh suatu ketambahan bilangan tertentu atau suatu kelipatan bilangan tertentu. Untuk jenis barisan, kita bisa lihat dari banyaknya suku, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu barisan berhingga atau finite, dan barisan tak terhingga atau infinite. Untuk barisan berhingga adalah barisan yang suku-sukunya terbatas, contohnya 5, 10, 15, 20, sedangkan untuk barisan tak terhingga adalah barisan yang suku-sukunya tidak terbatas jumlahnya, contohnya 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Lalu juga barisan dari jenisnya juga bisa kita lihat dari segi perubahan di antara suku-suku yang berurutan. Yang pertama ada barisan aritmatika, yang kedua ada barisan geometri, dan yang ketiga ada barisan harmonik. Lalu untuk yang pertama barisan aritmatika adalah barisan yang suku berurutannya mempunyai tambahan atau selisih bilangan yang tetap. Contohnya 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Dengan masing-masing suku dalam barisan setelah suku pertama ditambahkan nilai 5 pada suku sebelumnya. Maksudnya, jadi nilai 10 pada suku kedua itu dihasilkan dari tambahan suku pertama dijumlahkan dengan 5 untuk setiap kelanjutan sukunya. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10, lalu 10 tambah 5 sama dengan 15, lalu juga 15 ditambah 5 sama dengan 20, dan seterusnya. Untuk contoh real dalam barisan aritmatika, kita bisa dapatkan yaitu contohnya pertumbuhan output produksi, biaya, atau tenaga kerja. Lalu yang kedua ada barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang suku berurutannya mempunyai kelipatan bilangan yang tetap. Contohnya 5, 25, 125, dan seterusnya dengan masing-masing suku dalam barisan adalah kelipatan dari 5. Jadi, 25 didapatkan dari 5 kali 5, dan 125 didapatkan dari 25 dikali dengan 5, dan seterusnya. Untuk contoh real dalam barisan geometri, kita bisa dapatkan bahwa contohnya yaitu pertumbuhan tabungan, investasi, penduduk, dan pertumbuhan apapun yang menggunakan rasio. Lalu yang ketiga ada barisan harmonik, di mana barisan harmonik adalah barisan yang suku berurutannya merupakan perbandingan terbalik dari barisan aritmatika. Contohnya 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, dan seterusnya. Untuk barisan harmonik ini sendiri tidak diterapkan dalam ekonomi, tetapi banyak diterapkan dalam bidang musik, contohnya kepada not musik dalam suatu lagu. Lalu kita masuk ke dalam deret. Deret atau series adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan.
Deret pada hakikatnya dapat dipahami sebagai suatu rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Sama halnya dengan barisan, deret jika dilihat dari banyaknya suku yang membentuk sebuah deret dapat dibagi menjadi dua, yaitu deret berhingga dan deret tak berhingga. Lalu juga untuk jenis deret dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya dibagi juga menjadi tiga, yaitu deret hitung atau deret aritmatika, deret ukur atau deret geometri, dan deret harmonik. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau arithmetic sequence adalah suatu barisan di mana selisih di antara dua suku yang berurutan mempunyai nilai yang konstan, dan nilai yang konstan ini disebut dengan beda yang sama. Selisih antar suku dengan suku sebelumnya ini biasa disebut dengan pembeda dengan dilambangkan huruf B kecil untuk simbolnya. Lalu di sini ada contohnya. Selisih atau pembeda antara setiap suku memiliki nilai yang konstan. Pembeda dapat dicari dengan cara mengurangi suatu suku dengan suku sebelumnya sehingga memperoleh rumus B sama dengan UN dikurangi UN-1. UN di sini merupakan suku ke N dan UN-1 merupakan suku sebelum suku ke N. Jadi bisa kita lihat dari contohnya. Untuk contoh yang pertama, untuk suku ke N-nya itu 53 dan suku sebelum suku ke N-nya itu 3. Jadi makanya kita memperoleh pembeda sebesar 50 karena didapatkan dari 53 dikurangi dengan 3. Lalu untuk yang kedua sama, untuk suku ke N-nya yaitu 10, suku sebelum suku ke N-nya 5, maka pembedanya kita dapatkan 5 dari 10 dikurangi dengan 5. Untuk contoh yang terakhir, suku ke N-nya yaitu 101 dan suku sebelum suku ke N-nya yaitu 100. Maka didapatkan pembeda 1 didapatkan dari 101 dikurangi dengan 100. Di sini ada menentukan suku ke N dari barisan bilangan. Nilai suku tertentu atau suku ke N atau UN dalam sebuah barisan aritmatika dapat dihitung dengan cara berikut. Di sini ada contoh. U1-nya 5, U2-nya 10, U3 15, U4-nya 20, dan U5-nya adalah 25. Kita bisa tahu pembedanya ini 5 karena suku ke N-nya ini yaitu 10 dan suku sebelum suku ke N-nya itu 5, yaitu maka dari itu kita bisa menggunakan rumus sebelumnya yaitu B sama dengan UN dikurangi dengan UN N-1, maka 10 dikurangi dengan 5 dihasilkan pembeda sebesar 5. Lalu 5 sendiri ini juga bisa kita katakan sebagai A karena posisi angka 5 ini ada di U1, maka U1 sama dengan 5 sama dengan A. Untuk U2 sendiri sama dengan 10 karena besarnya suku kedua yaitu 10 sama dengan A tambah B. A tambah B ini diperoleh dari rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Maka untuk indeksnya atau N-nya bisa kita ganti dengan posisi sukunya. Karena ini suku kedua jadi U2, jadi indeksnya atau N-nya bisa kita ganti dengan 2. Jadi 2 dikurangi dengan 1 dikali dengan B, maka didapatkan A ditambah B. Begitu pula seterusnya sampai dengan suku kelima akan dihasilkan nilai UN yang berbeda-beda sesuai dengan indeksnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suku ke N atau UN dari sebuah barisan aritmatika dapat dihitung menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, di mana UN di sini merupakan suku ke N, dan A merupakan suku pertama atau U1, N sendiri merupakan indeks sukunya, dan B merupakan pembeda dari setiap barisan aritmatika yang diketahui. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika diketahui barisan aritmatika sebagai berikut 5, 20, 35, 50, dan seterusnya. Tentukan suku ke-25. Jadi dari contoh soal di atas, kita bisa cari nilai B-nya pakai rumus UN dikurangi dengan UN-1. Di mana UN di sini merupakan suku ke N, yaitu sebesar 20, dan suku sebelum suku ke N atau UN-1 di sini, yaitu 5 karena suku sebelum 20. Maka didapatkan nilai B sebesar 15. Karena ditanyakan tentukan suku ke-25, jadi kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Untuk UN sendiri, kita masukkan indeks sukunya 25, karena yang ditanya yaitu suku ke-25, dikali dengan A di sini yaitu U1-nya, dan indeks sukunya kita ganti lagi jadi 25 dikurangi 1, lalu B-nya kita masukkan pembeda yang sudah kita hitung tadi sebesar 15. Maka didapatkan 25 dikurangi 1 sama dengan 24 dikali dengan 15 didapatkan 360, maka untuk
Suku ke-25, 5 ditambah 360, maka hasil dari suku ke-25 yaitu sebesar 365. Lalu kita masuk ke contoh kedua. Diketahui pada suatu baris aritmatika suku ke-23 adalah 32 dan suku ke-32 adalah 50. Tentukan nilai pembeda atau B. Kita jawab, dari soal di atas diketahui U23 sama dengan 32 dan U32 sebesar 50. Maka untuk mencari nilai pembedanya, kita bisa menerapkan dua cara yang berbeda tapi akan menghasilkan hasil yang sama nantinya. Kita bisa menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu dengan memasukkan rumus suku ke N pada tiap-tiap suku yang diketahui. Jadi kita masukkan terlebih dahulu dari suku kedua yang diketahui yaitu U32. Jadi untuk rumus suku ke N-nya itu U32 sama dengan A ditambah 32 dikurangi 1 dikali B, maka didapatkan A ditambah 31B sama dengan 50, yaitu besaran suku 32 tersebut. Lalu untuk suku yang kedua, U23, juga menggunakan rumus suku ke N, di mana suku ke N itu A ditambahkan dengan 23 dikurangi 1 dikali B, maka didapatkan A ditambah 22B sama dengan 32, di mana 32 merupakan besaran dari suku ke-23. Lalu jika sudah, kita bisa mulai mengeliminasi 31B dikurangi dengan 22B didapatkan 9B, dan 50 dikurangi dengan 32 didapatkan 18. Maka untuk mendapat pembedanya kita bisa langsung bagi 18 dibagi 9 sama dengan 2. Jadi dengan menggunakan metode eliminasi, kita mendapatkan hasil nilai pembeda yaitu sebesar 2. Lalu untuk menggunakan rumus sendiri, rumusnya yaitu B sama dengan UN2 dikurangi UN1 dibagi dengan N2 dikurangi dengan N1. UN2 di sini merupakan suku kedua yang diketahui dari soal. Suku kedua di sini posisinya yaitu U32, di mana memiliki besaran sebesar 50. Maka kita bisa tuliskan untuk UN2-nya yaitu 50 dan UN1-nya yaitu 32. Maka 50 dikurangi 32. Lalu N2-nya tadi karena diposisikan untuk suku ke-32, maka kita taruh N2-nya sebesar 32 dan N1-nya 23. Kita kurangkan masing-masing. Untuk 50 dikurangi 32 dihasilkan 18, dan 32 dikurangi 23 didapatkan 9. Maka 18 dibagi dengan 9 akan menghasilkan nilai pembeda yaitu 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan cara yang berbeda, dari menggunakan metode eliminasi maupun menggunakan rumus, akan tetap menghasilkan nilai B yang sama yaitu sebesar 2 untuk kedua suku yang diketahui yaitu U32 dan U23. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu deret hitung atau deret aritmetika. Deret hitung atau deret aritmetika adalah jumlah dari suku-suku dalam suatu baris hitung. Jumlah dari bilangan dalam barisan tersebut dimulai dari suku pertama atau U1 atau A sampai dengan suku ke N atau UN. Carl Friedrich Gauss merupakan seorang ahli matematika, astronomi, dan fisika yang terkenal lahir di kota Braunschweig, Jerman. Menurut sebuah cerita, pada umur 10 tahun, ia membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmetika berupa perhitungan deret 1 ditambah 2, ditambah 3, seterusnya sampai dengan ditambah 100. Beginilah secara garis besar jawaban dari Gauss. Kita ingin mengetahui nilai dari S sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai dengan ditambah 100. Kita dapat juga menulisnya secara terbalik seperti berikut ini. S sama dengan 100 ditambah 99 ditambah 98 seterusnya sampai dengan ditambah 1. Sekarang dijumlahkan secara vertikal. S sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai dengan ditambah 100. Dijumlahkan dengan S sama dengan 100 ditambah 99 ditambah 98 seterusnya sampai dengan ditambah 1. Maka dihasilkan
2S sama dengan 101 ditambah 101 ditambah 101, seterusnya sampai ditambah 101. Jadi hasilnya adalah S100 sama dengan 100 dikali 101 dibagi 2 sama dengan 5050. Berdasarkan jawaban Gauss inilah diperoleh rumus yang lebih mudah pada era modern. Rumus tersebut adalah sebagai berikut. Kita akan menghitung jumlah seluruh bilangan dari 1 sampai 100. Total bilangannya adalah 100, jadi dilambangkan dengan S100. S100 sama dengan 100 dikali 101 dibagi 2, hasilnya sama dengan 5050. Atau dapat kita tulis menjadi S100 sama dengan 100 dikali dalam kurung 1 ditambah 100 dibagi 2, hasilnya sama dengan 5050. Penjumlahan 1 ditambah 100 merupakan penjumlahan suku pertama atau A dengan suku ke N atau UN, yaitu suku ke 100 atau U100. Dapat ditulis sebagai berikut. S100 sama dengan 100 dikali dalam kurung A ditambah U100 dibagi 2 sama dengan 5050. Angka 100 merupakan indeks suku yaitu N, maka Sn sama dengan N dikali dalam kurung A ditambah UN dibagi 2 sama dengan 5050. Maka didapatkan rumus sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A plus UN. Rumus di atas hanya dapat dipakai ketika nilai UN sudah diketahui. Jika nilai UN belum diketahui, kita bisa menggunakan rumus berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A plus dalam kurung N-1 dikali B. Maka dapat kita tulis menjadi Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 dikali B. Selanjutnya di sini terdapat contoh 3. Tentukan S22 jika suku pertama barisan aritmetika adalah 30 dan suku ke-22 adalah 253. Lalu di sini kita jawab, karena di soal diketahui UN, maka kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A plus UN. Lalu kita substitusikan angkanya, maka menjadi S22 sama dengan 22 dibagi 2 dikali dalam kurung 30 ditambah 253, sama dengan 11 dikali 283. Maka S22 sama dengan 3113. Berikutnya contoh 4. Tentukan S30 dari barisan aritmetika seperti 20, 25, 30, dan seterusnya. Lalu di sini kita jawab, karena di soal tidak diketahui UN, maka kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 dikali B. Lalu kita substitusikan angkanya, maka menjadi S30 sama dengan 30 dibagi 2 dikali dalam kurung 2 dikali 20 ditambah dalam kurung 30 dikurang 1 dikali 5. 30 dibagi 2 hasilnya 15, 2 dikali 20 hasilnya 40, dan 30 dikurang 1 sama dengan 29, lalu dikali 5, maka hasilnya sama dengan 145. Setelah itu kita jumlah yang ada di dalam kurung, yaitu 40 ditambah 145. Hasilnya sama dengan 185. Lalu kita kali dengan 15. Maka didapatkan S30 sama dengan 2775. Berikutnya kita ke pembahasan yang keempat, yaitu penerapan ekonomi. Menurut seorang pakar ekonomi politik, yaitu Thomas Robert Malthus, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan produksi makanan mengikuti deret hitung. Produksi makanan di satu sisi dari tahun ke tahun memang meningkat, namun tidak secepat peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Sesuai deret hitung, produksi makanan bertambah dengan laju peningkatan yang rendah. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Jika pertumbuhan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya output produksi, biaya, pendapatan, atau penggunaan tenaga kerja yang berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut.
Berpola seperti deret hitung maksudnya di sini adalah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah dengan nilai tertentu secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan contoh kasus. Yang pertama, di sini contoh kasus 1, Eloka adalah seorang penjual sup buah. Pada suatu hari, Eloka membuka toko sup buah di Jalan Cililitan Besar. Pada hari pertama, Eloka membayar sewa toko sebesar Rp2.250. Jika setiap harinya sewa toko meningkat sebesar Rp230, maka pada hari ke-20 berapa sewa yang harus dibayar oleh Eloka? Penyelesaian. Untuk penyelesaian, yaitu jangan lupa menggunakan format diketahui, ditanya, jawab, lalu analisis. Yang pertama yaitu diketahui di soal, yaitu A sebesar 2.250, B sebesar 230, dan N sebesar 20. Ditanya yaitu U 20. Lalu jawab, yaitu di mana yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu untuk rumus mencari UN-nya, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, di sini lalu kita substitusikan apa saja yang sudah diketahui di soal, yaitu U20 sama dengan 2.250 ditambah 20 dikurangi 1 lalu dikali 230. Dan untuk perhitungan, yaitu di mana di sini yang pertama harus kita cari terlebih dahulu yang ada di dalam kurungnya, yaitu 20 dikurangi 1, yaitu hasilnya 19. Lalu harus kita kalikan dulu dengan 230, yaitu 19 dikali 230 hasilnya adalah 4.370. Maka perhitungannya adalah U20 sama dengan 2.250 ditambah 4.370. Maka didapatkan hasil U20 adalah sebesar 6.620. Analisisnya yaitu, jadi besar biaya yang harus dibayarkan oleh Eloka untuk membayar sewa toko pada hari ke-20 adalah sebesar Rp6.620. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang kedua, yaitu pada bulan September, PT Ratu memproduksi lemari sebanyak 3.300 unit. Karena lemari tersebut memiliki banyak peminatnya, maka PT Ratu bermaksud ingin meningkatkan produksinya sebanyak 500 unit. Maka hitunglah berapa banyak lemari yang diproduksi PT Ratu pada bulan November, dan hitunglah berapa banyak jumlah lemari yang diproduksi dari bulan September sampai dengan bulan November. Penyelesaian yaitu menggunakan format diketahui, ditanya, jawab, dan analisis. Maka diketahui di soal yaitu A sebesar 3.300, B sebesar 500, dan N yaitu sebesar 3. Dan ditanya yaitu U3 dan S3. Lalu jawab, yaitu yang pertama, kita cari terlebih dahulu untuk UN-nya, yaitu dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 lalu dikali B. Setelah itu kita substitusikan apa saja yang sudah diketahui di soal, yaitu U3 sama dengan 3.300 ditambah 3 dikurangi 1 lalu dikali dengan 500. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, bahwa perhitungan adalah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 3 dikurangi 1 adalah 2, lalu dikali dengan B-nya, yaitu 500. Maka menjadi U3 sama dengan 3.300 ditambah 1.000. Maka didapatkan hasil U3 adalah 4.300. Setelah itu kita cari SN-nya, yaitu dengan menggunakan cara 1 dan cara 2. Untuk yang cara 1 terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Lalu kita substitusikan apa saja yang sudah diketahui, yaitu S3 sama dengan 3 per 2 dikali 3.300 ditambah 4.300, yaitu hasil dari U3 yang sebelumnya telah kita hitung. Maka menjadi S3 sama dengan 1,5 dikali 7.600, hasilnya adalah 11.400. Selanjutnya yaitu cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 lalu dikali dengan B. Lalu kita substitusikan apa saja yang sudah diketahui, maka menjadi S3 sama dengan 3 per 2 dikali
2 dikali 3.300 ditambah 3 dikurangi 1 lalu dikali dengan 500. Seperti yang sudah saya informasikan, yaitu kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Di mana di sini kita hitung dulu 3 dikurangi 1 yaitu 2 dikali dengan 500 hasilnya 1000. Lalu 2 dikali 3.300 hasilnya 6.600. Maka S3 sama dengan 1,5 dikali 6.600 ditambah 1000 hasilnya adalah 1,5 dikali 7.600. Maka S3 adalah sebesar 11.400. Untuk perhitungan cara 1 dan cara 2 hasilnya adalah sama. Jika hasil perhitungannya beda, maka kalian harus koreksi lagi, karena hasilnya pasti sama untuk menggunakan cara 1 dan cara 2. Analisisnya yaitu, jadi jumlah lemari yang diproduksi PT Ratu pada bulan November sebanyak 4.300 unit, dan jumlah lemari yang diproduksi PT Ratu dari bulan September sampai dengan bulan November yaitu sebanyak 11.400 unit. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh kasus yang ketiga. Aca adalah seorang penjual sepatu yang disukai kalangan dewasa. Aca sudah menjalani usaha ini selama 40 bulan. Pada bulan ke-35, sepatu yang Aca jual sebanyak 30.500 pasang dan pada bulan ke-25 sebanyak 25.300 pasang. Aca ingin mengetahui berapa banyakkah sepatu yang ia jual pada awal usahanya dan tentukanlah banyaknya sepatu yang Aca jual pada awal bulan. Penyelesaian yaitu menggunakan format diketahui, ditanya, jawab, dan analisis, maka diketahuinya yaitu di mana U ke-35 yaitu sebesar 30.500 dan U ke-25 adalah sebesar 25.300. Ditanya yaitu A. Lalu jawab yaitu di mana yang pertama kita cari terlebih dahulu perhitungan B atau pembedanya yaitu dengan menggunakan rumus UN2 dikurangi UN1 lalu dibagi dengan N2 dikurangi N1. Setelah itu kita substitusikan apa saja yang sudah diketahui yaitu di mana UN2 adalah 30.500 lalu dikurangi dengan UN1 yaitu 25.300 lalu dibagi dengan N2 yaitu 35 dikurangi dengan N1 yaitu 25. Maka perhitungannya menjadi 5.200 dibagi dengan 10. Maka didapatkan hasil yaitu besarnya B adalah 520. Setelah didapatkan hasil B-nya, maka kita substitusikan ke dalam rumus UN-nya, yaitu di mana UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 lalu dikalikan dengan B, yaitu menjadi U25 sama dengan A ditambah 25 dikurangi 1 lalu dikali dengan 520. Seperti yang sudah saya informasikan, yaitu kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu menjadi 25.300 sama dengan A ditambah 24 dikali 520. Maka didapatkan hasil yaitu 25.300 sama dengan A ditambah 12.480. Lalu kita pindah ruaskan nilai U25-nya yaitu 25.300 ke ruas sebelah kanan, maka menjadi A sama dengan 25.300 dikurangi dengan 12.480. Maka didapatkan hasil yaitu A sebesar 12.820. Analisisnya yaitu jadi jumlah sepatu yang dijual oleh Aca pada bulan pertama adalah sebanyak 12.820 pasang sepatu. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang keempat. PT Cepat adalah salah satu merek ternama yang memproduksi pulpen. Pada tahun pertama, PT Cepat dapat memproduksi pulpen sebanyak 523 buah pulpen. Pada bulan ke-23, PT Cepat mencapai produksinya sebanyak 32.052 buah pulpen. Maka hitunglah berapa peningkatan produksi pulpen pada tiap bulannya. Penyelesaian yaitu menggunakan format diketahui, ditanya, jawab, dan analisis. Maka diketahui dari soal yaitu A sebanyak 523, lalu S23-nya yaitu sebanyak 32.052 dan N-nya yaitu sebanyak 23. Ditanya yaitu B. Lalu jawab di sini yaitu dikarenakan belum diketahui nilai dari UN-nya, maka kita menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 lalu dikali B. Lalu substitusikan apa saja yang sudah diketahui di soal yaitu menjadi 32.052 sama dengan 23 dibagi 2 lalu dikali 2 dikali 523 ditambah 23 dikurangi 1 lalu dikali B. Seperti yang sudah informasikan sebelumnya yaitu bahwa dihitung
yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Maka menjadi 32.052 sama dengan 11,5 dikali 1046 ditambah 22 dikali B. Lalu menjadi 32.052 sama dengan 11,5 dikali 1046 ditambah 22B. Maka didapatkan hasilnya yaitu menjadi 32.052 sama dengan 12.029 ditambah 253B. Hal ini dikarenakan kita kalikan ke dalam untuk 11,5 dikali 1046 lalu dikali dengan 22B. Maka hasilnya menjadi 12.029 ditambah 253B. Lalu setelah itu kita pindah ruaskan untuk yang memiliki variabel B-nya ke sebelah kiri, yaitu menjadi min 253B sama dengan 12.029 dikurangi 32.052. Karena pindah ruas maka menjadi min. Lalu setelah itu kita hitung dan didapatkan hasilnya yaitu B sebanyak 79. Analisisnya, jadi peningkatan produksi pulpen oleh PT Cepat setiap bulannya adalah sebanyak 79 buah pulpen. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang terakhir, yaitu contoh kasus kelima. Pada bulan Januari, Yijin ingin membuka rekening tabungan dengan setoran awal sebesar 352.000 dengan biaya administrasi yang dikenakan sebesar 25.000. Maka jika setiap bulannya Yijin menabung dengan konstan sebesar 223.000, maka pada bulan keberapakah tabungan Yijin mencapai 3.300.000, diasumsikan tidak ada biaya administrasi lagi. Lalu penyelesaian yaitu menggunakan format diketahui, ditanya, jawab, dan analisis. Maka diketahui dari soal yaitu A yaitu sebanyak 352.000 lalu dikurangi dengan 25.000 yaitu sebagai biaya administrasinya. Maka A menjadi 327.000. Lalu B-nya yaitu diketahui 223.000 dan UN-nya yaitu sebanyak 3.003.000. Ditanya yaitu N. Lalu jawab, yaitu untuk mencari N, kita menggunakan rumus UN, yaitu A ditambah N dikurangi 1, lalu dikali B. Lalu di sini kita substitusikan apa saja yang sudah diketahui pada soal, yaitu 3.003.000 sama dengan 327.000 ditambah N dikurangi 1, lalu dikali dengan B-nya yaitu 223.000. Setelah itu kita kalikan ke dalam untuk B-nya, yaitu N dikali 223.000, lalu 1 dikali 223.000. Maka menjadi 3.003.000 sama dengan 327.000 ditambah 223.000 N dikurangi 223.000. Lalu menjadi 3.003.000 sama dengan 104.000 ditambah 223.000 N. Lalu di sini kita pindahkan untuk variabel N-nya yaitu ke sebelah kiri. Menjadi min 223.000 N sama dengan 104.000 dikurangi 3.003.000. Maka didapatkan hasil N yaitu sebanyak 13. Analisisnya yaitu jadi tabungan Yijin akan mencapai sebesar 3.003.000 yaitu pada bulan ke-13.